teman-teman, ini ada penampakan kipas angin Regency Tornado 16 ini ya. Ini ada 4 unit sudah saya pretelin. Kemarin itu kotor semua, ini sudah saya cuci itu. Depan belakangnya saya rendam karena debunya dari toko pinggir jalan ya. Jadi ini untuk geleng-gelengnya kita nanti cek satu-satu. Dan ini ada 4 mesinnya. Ini rata-rata mesinnya putus sekring ya, putus sekring. Nanti gimana dibongkar atau di jumper. Nah ini flapnya ini ada 4 ya, kita kerjakan satu-satu, semoga berhasil ya. Putus sekringnya. Nah, dan teman-teman jangan lihat yang di sini ya, yang di sini itu untuk merah baik, kadang merah itu di ini, jadi kan itu merah, kecepatan 2 itu coklat, kecepatan 3-nya itu abu-abu. Kalau ini kan red high H, terus yang brown coklat, yang middle medium, yang grey atau abu-abu itu low. Nah ini kebalik ini. Nah karena warna hitam itu sekringnya putus, ini bisa diabaikan. Kalau nggak pakai sekring ini diabaikan, jadi kapasitor itu merah sama biru. Terus nanti kalau line masukkan ke salah satu kaki yang ada di kapasitor merah, sama satu ini kecepatan abu-abu atau kecepatan yang coklat ini. Cuma kalau ini sudah sekringnya udah putus, ini nggak dipakai, tapi ini tetap nggak berputar, itu biasanya di asnya seret, terdengar bunyi teng teng. Kalau dikasih listrik berarti asnya seret. Nah kalau asnya seret otomatis kita bongkar ini 4 baut. Sebelumnya ditandain ya, tandain pakai isolasi, kasih spidol, pokoknya tanda biar nanti bongkar atau nutupnya itu mengembalikan mudah, nggak mempersulit diri. Nah, kalau sekalian bongkar untuk ngatasi asnya seret itu, di amplas halus kemudian dikasih minyak, sekalian aja untuk ganti fuse biar kabel hitam ini bisa dipakai ya. Kalau kabel hitam dipakai berarti speednya ada 3, kalau nggak dipakai ini speednya cuma 2 ini. Itu karena merah ini sudah dipakai kaki kapasitor sama kaki listrik. Jadi kalau ini nggak dipakai atau dikorbankan, speednya berkurang. Itu aja ya. Oke. Nah ini baut-bautnya ada 4, dibukain semua. Kemudian sebelum buka ini itu kasih tanda ya, bisa pakai tip X atau isolasi kertas. Nanti untuk mengembalikan biar presisi ya, biar tepat ya, biar enggak bolak-balik kerja. Kemudian dicongkel sama obeng min ya. Sudah terbuka gini, yang bikin seret itu ini biasanya karatan nih. Nah ini dibersihin, dikasihin ini ya, amplas halus, gosok-gosok pelan-pelan, terus kasih minyak. Terus nanti ini juga di belakangnya ini. Nah ini biasanya karatan ya, yang bikin seret ini. Nah, ini yang susah buka bawahnya karena udah panas, debu lengket. Nah kalau sudah itu bersihin sama kain yang ada ya minyak, kasih minyak itu biar bersih ya, karena debunya lengket banget itu. Kalau nyari sekringnya itu ciri-cirinya dekat kabel utama ya, 5 kabel atau 6 kabel kalau di kipas itu. Ini ciri-cirinya, ada kotak warnanya putih aslinya, ini karena sudah lama dipakai jadi putihnya memudar ya. Terus ada kayak shrink tube gitu nutupin. Jadi harus buka benangnya ini dibuka dulu,
harus hati-hati ya, ini banyak kabel ini, kalau putus ya, kalau kita bisa nyambung ya disambung kembali, tapi kalau putusnya susah sambung, nah itu jadi korban. Hati-hati kalau buka ini. Kalau beli barunya ini 16 in sampai 18 in itu sekitar harga 130.000 lah, atau di bawah itu ada banyak ya, ringnya sekitar itu ke atas, plus minusnya sekitar tidak sampai 150 ya. Mesinnya Crispo atau Regency itu lebih mahal. Pak, ini diganti fuse dulu, fuse umum ya ini teman-teman. Nah, ini setelah dicongkel ya, ini disembunyikan di antara lilitan sebelah itu yang lubang itu, tepatnya tadi di situ. Kenapa di lilit disisipkan di situ? Karena ini adalah sekring dengan suhu ya, dalam arti ini thermofuse. Jadi sekring ini akan putus jika panas yang ada di lilitan itu mencapai sesuai derajat spesifikasi di bodinya ya. Misalkan ini panasnya 105 derajat, nah ini akan putus, jadi mengamankan lilitan yang lain. Kalau sekringnya ini biasanya hanya ditaruh aja, nggak ditaruh di antara lilitan itu, dia nggak ngebaca panas suhu, dianggap panasnya masih belum tercapai. Kalau terus menerus bisa terbakar ininya, komponen kawat emailnya itu bisa putus. Jadi kalau ini disisipkan, tujuannya kalau panas tercapai dia akan rusak dirinya sendiri, yaitu rusak sekringnya. Cuma untuk mengambil sekring ini memang agak susah ya, itu masing-masing orang kebijakannya. Kalau putus gak mau resiko, dia nggak mau fungsikan sekringnya, jadi dijumper aja. Itu ada kalanya nggak mau pakai sistem itu, langsung beli baru juga, itu tergantung kebijakan masing-masing ya. Ini teman-teman ini sudah saya baut-baut semua ya. Ini saya pasangi bendera isolasi. Nah, ini rangkaiannya, ini komponen kapasitornya. Saya pakai kabel, belum saya solder ya, kalau nanti disolder ya. Ini pakai kabel kuning di merah, dan kabel hitam, maksudnya komponen kapasitor satunya di biru. Pokoknya kapasitor itu merah dan biru ya, dan merah ini mewakili speed 1 ya, speed paling kecil atau low. Yang coklat ini speed 2, yang abu-abu ini speed 3 ya, speed paling kencang ini. Dan ini untuk listrik ya, line atau netral di sini. Nah, yang listrik satunya ini kita pasang di sini, ini kecepatan 1, ini kecepatan 2, ini kecepatan 3 ya. Oke, kita pasang di kecepatan 1 dulu deh. Ini arah normal itu harus sebelah kanan ya, arah jarum jam ya. Kita colokin listrik. Nah, ini berputar ke kanan ya, kecepatan 1, kecepatan 2 coklat, putar ya, kecepatan 3 yang abu-abu, putar ya. Jadi rangkaiannya kayak gini ya, kabel biru sama merah ini kapasitor. Kalau di aslinya di body ini itu kebalik ya, merah ini high, brown itu medium, yang grey abu-abu itu yang low. Ini kebalik ya, jadi kecepatan 1 itu merah coklat, terus kemudian abu-abu. Cara pasangnya, pertama kalau sudah dicoba dirangkai, ini ditutup ya, cover belakangnya itu jangan lupa plastiknya. Kalau nggak ada plastiknya soalnya nggak bisa nempel di sini nih, kalau hanya ngandalin kotak motornya ini. Jadi
bolong, jadi ini cover plastiknya itu perlu ya. Cover plastiknya itu ada ininya. Ini sudah saya pasang 3, tinggal pasang ini yang ini, jangan kebalik ya, ini di dalamnya, baru dikasih ring di belakangnya ya, sama baut ya. Ada kalanya ini harus diperbaiki ya, ganti motor sinkronis, kita cek, kita buka ini dulu, ada 4 baut ya, yang nggak bisa geleng-geleng itu. Buka selanjutnya yang ini ya, ada 4 baut dan terbalik, kan sampai terbalik, jangan ininya dulu ya. Ini untuk buka yang letter U nya, besi letter U nya. Setelah nampak motor sinkronisnya ada 2 baut itu, kita buka ya. Setelah kita bongkar ya jeroannya, ini motor sinkronisnya, ini gotri, hati-hati jangan hilang. Terus ini lengan arm untuk motor sinkronisnya bisa geleng-geleng, ini baut-bautnya diingat-ingat ya. Terus kita tes dengan kabel buntung ya, kabel buntung untuk ke suplai motor sinkronisnya. Ini kabelnya kita tes ya, apakah nyala. Saya masukkan ke listrik. Nah, ini pada saat saya masukkan ke listrik ini nggak ada gerakan sama sekali ya, ini rusak. Ini cara praktis saya biar tidak memasukkan kabel. Ini kabelnya sudah ada panjang, masukkan kabel sini, terus ada tikungan ini, belokan ini agak susah. Jadi pakai kabel yang lama, ini potong aja, jumpernya di situ aja. Ini teman-teman, setelah saya ganti, ini maksud saya sambung kabel pakai kabel lama, ini sambungannya ya, ini udah berputar ya waktu dites. Jadi ini positif, motor sinkronis lamanya diganti. Cara memasangnya, ini dipasang di sini ya. Nah, ini kabelnya sambungan, nanti dirapikan. Ini pasang sini, ini baut yang panjang, baut panjang maksudnya ini ya. Dimasukkan, terus kemudian di sini dikasih ringnya ya. Nah, ini dimasukkan sini, terus di baut ya, seperti contohnya itu ya. Sini ya, ini 1, ini 2. Jadi kemudian ini pasang lengannya ya, dari motor sinkronis yang berputar-putar sama di asnya ini ya, jangan lupa di baut. Setelah dipasang lengannya, ini baut-bautnya dicoba sekalian. Inilah cara kerjanya. Ini yang tadi noknya itu, yang nanti ada ditunjukkan yang lubang. Nah, ini lubangnya itu bisa kanan berapa derajat, bisa kiri berapa derajat itu, karena hanya permainan lengannya motor sinkronis yang dimainin ya. Setelah ini lengannya dipasang, kemudian dikasih gotri ya, ini ring gotrinya. Nah, sampai jatuh ya, in gotri. Kalau ada stempet, tambah stempet biar gampang. Ini pasin di sini ya, lubangnya ini ya. Setelah dipasin, lubangnya ini, lubang baut juga ini. Nah, sini bautin. Kemudian ini ya, ada ringnya ini yang tangkai tadi. Oke, terus ini kanan kiri ya, ada 2 ini. Nah, terus kemudian dites ya, tes, masukin tegangan, bikin tegangan tuh bergeraknya.
Jadi bergeraknya hanya berapa derajat saja ya. Ini enggak sampai mentok ke sana mentok ke sini ya. Karena ngikutin ini, ngikutin tengahnya. Setelah kita tes, kita tutup ini, nanti yang besi U nya kita pasang di sini ya. Ini teman-teman, setelah kita rangkai, kita uji kembali ya. Nah, ini udah berfungsi. Oke, kita pasang kipas dan motornya itu yang rusak juga.